Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait review jurnal dalam revolusi pemasok batik digital menggunakan blockchain dan juga supply chain, di mana dalamnya kita akan mengandung atau mengambil transparansi, keaslian dan keadilan pada global. Di bawah ini ada gambar rantai pasok digital batik, yaitu dimulai dari pengrajin lokal, yaitu digital identity dan logging. Dia dikumpulkan digital identitasnya, setelah itu masuk ke produk batik digital, lalu setelah itu dikirimkan ke rantai pasok tersentralisasi dan akan masuk pada pasar global dan konsumen. Di sini saya merubah dari sebuah masalah menjadi solusi dengan cara menjadikan rantai pasok tersebut dinaungi oleh kriptografi dengan cara di-hashing, dimasukkan ke dalam kode, dan jadilah hash kriptografi pada supply chain dan blockchain seperti pada gambar tersebut. Kita akan review jurnal pertama. Jurnal pertama membahas terkait konsumen sulit mencoba batik secara fisik dan keterbatasan akurasi gerakan pada ponsel. Judul jurnalnya yaitu Virtual Try on Batik berbasis Augmented Intelligence. Dari jurnal ini ada kata batik, dia mengandung kata batik dan juga ada intelijen. Dia masih masuk pada area kriptografi dan juga blockchain dan juga batik. Akan tetapi dalam hal kasusnya dia tidak berkesinambungan dengan judul yang saya ambil. Jadi jurnal ini tidak begitu relevan, masih belum begitu relevan untuk dijadikan referensi. Namun terbatas dari hal tersebut bukan kita harus menyingkirkan, akan tetapi kita mengambil arah baiknya, kita mengambil korelasi antara jurnal ini dengan jurnal, maksudnya dengan jurnal yang akan kita buat, yaitu penerapan hashing kriptografi dalam supply chain dan juga blockchain. Pada jurnal kedua, yaitu berjudul The Rightness of Lesm, Batik SMS to Join the Metaverse. Ini juga sama, yaitu dia tetap membahas batik, akan tetapi dia akan menggabungkan atau memasukkan sebuah batik tersebut ke dalam dunia metaverse atau platform metaverse. Masalah utamanya adalah UKM batik sulit pada lesem, sulit memperluas pasar digital pasca pandemi. Nah, ini masuk ke bagian marketing. Secara keseluruhan ini masih belum relate pada jurnal kita. Akan tetapi nantinya setiap jurnal pasti akan ada korelasi tersebut, baik itu dari pemaparan batiknya ataupun dari pemaparan digital. Sedangkan jurnal yang ketiga ini yang sangat relate, yaitu Supply Chain Perform Measurement, atau di dalamnya sudah mengandung case study atau studi kasus. Penerbitnya adalah IEOM Society. Masalahnya adalah spesifikasi material. Nah, ini tidak sesuai, jahitan rusak, dan jahitan rusak menurunkan produktivitas. Dengan cara solusinya adalah evaluasi dengan model SCOR untuk perbaikan indikator pengadaan. Nah, jurnal ini sangat relate dengan apa yang kita angkat,
yaitu pengambilan sebuah identitas dari pengrajin batik, sehingga identitas pengrajin batik itu bisa dilacak, bisa di-track oleh si konsumen, bahwasanya batik atau produk ini dibuat atau dicetak oleh pengrajin A. Maka dari itu tidak akan ada lagi masalah seperti pada jurnal ini yang diangkat, yaitu material lah atau jahitannya pun dia bisa rusak, itu bisa di tracking. Kalau memang kecacatannya itu dari si pengrajin, ya dia akan menampilkan bahwasanya dari pengrajin ini sudah begini. Akan tetapi jika material atau jahitannya itu rusak di tangan rantai kedua, yaitu orang yang menawarkan sebelum masuk pada konsumen, akan tetapi sudah lewat dari pengrajin, maka itu juga bisa di tracking nantinya oleh hashing kriptografi. Jurnal keempat ini judulnya adalah penilaian implementasi Green Supply Chain Management. Ini juga masuk pada supply chain. Jurnal Ilmiah Teknik Industri yang telah menerbitkan jurnal ini mengangkat sebuah masalah, yaitu limbah produksi batik merusak lingkungan karena pengelolaan tidak efisien. Nah, bagaimana solusinya? Yaitu penerapan strategi Green Score dan IPA untuk bahan baku ramah lingkungan. Ini juga masih belum begitu relate, namun pastinya ada korelasi karena di sini juga ada green supply chain. Pastinya green supply chain berkorelasi dengan supply chain dan blockchain dalam rantai pasok digital. Itu juga ada korelasinya, akan tetapi tidak begitu relate seperti halnya jurnal sebelumnya. Pada jurnal kelima, yaitu diterbitkan oleh jurnal Sahmiyah, judul jurnalnya adalah pemanfaatan teknologi blockchain untuk ekonomi Islam. Ini sangat-sangat masuk karena kita melihat masalah utamanya adalah risiko praktik non syariah dan sulitnya melacak keaslian batik. Nah, ini dia yang kita angkut. Jurnal yang paling masuk dalam hashing kriptografi, yaitu sulitnya melacak keaslian batik. Nah, di mana solusinya oleh jurnal Sahmiyah ini? Solusinya adalah transparansi rantai pasok dan sistem pembayaran digital berbasis blockchain. Ini hampir sama, bahkan benang merahnya sama dengan jurnal ataupun topik yang kita angkat, yaitu dalam membuat hashing kriptografi pada blockchain dan supply chain. Jurnal ini sangat-sangat relate untuk kita jadikan referensi. Ini jurnal ketujuh. Jurnal ketujuh ada model SCM dalam upaya pengembangan industri batik. Penerbitnya adalah STIE YPPI Rembang. Berarti ini dari Rembang. Masalah utamanya yaitu distribusi tidak teratur dan masih bergantung pada kebiasaan lama. Model yang digunakan adalah SCM dengan pendekatan supplier sebagai partner dan sistem just in time. Ini masih belum relate, akan tetapi ada korelasi melihat adanya model SCM. Ini juga bisa kita pelajari model SCM seperti apa nanti ketika ada kaitan dengan kriptografi, bisa menjadikan inovasi terbaru. Judul jurnal nomor 8 yaitu inovasi dan tantangan dalam bisnis batik tulis, diterbitkan oleh Jubis Digi. Masalah utamanya adalah persaingan batik printing dan rendahnya regenerasi perajin. Ini masuk pada marketing, jadi ini tidak begitu relate, akan tetapi lihatlah kolaborasinya, lihatlah korelasinya antara jurnal ini nantinya dengan masalah yang akan kita angkat. Pasti akan ada korelasinya jika kita melihat benang merahnya. Nomor 9 adalah Empowering SMAS White Blockchain Based Certification, diterbitkan oleh Journal of Scientific Insight. Masalah utamanya adalah maraknya batik palsu. Ini sangat relate.
sangat relate dengan apa yang kita angkat. Topiknya yaitu adalah hashing kriptografi, dan memang ini adalah masalah yang kita angkat. Maraknya batik palsu yang merugikan UKM asli. Betapa sulitnya UKM asli mendapatkan kepercayaan dari seorang rantai produksi pasokan selanjutnya. Maka dari itu di sini solusinya dari Journal of Scientific Insight, dia memberikan sertifikasi digital QR code and smart contract berbasis blockchain. Nah, ini dia. Ini yang saya pakai dan sangat-sangat relate dengan saya gunakan. Namun dengan kode yang tidak di-hashing, dengan kode yang tidak diberikan kriptografi, maka kodenya itu akan tersebar luaskan. Jadi dia bisa saja diedit oleh pengguna lain. Akan tetapi jika sudah di-hashing pakai kriptografi, maka tidak akan bisa diedit kembali oleh siapapun. Ketika diedit, maka kode itu akan hancur. Jurnal nomor 9 adalah Effect of SCM on Competitive Advantage and Performance. Penerbitnya adalah Atlantis Press. Masalah utamanya yaitu kurang pemahaman UKM mengenai pengaruh SCM terhadap daya saing. SCM terbukti signifikan meningkatkan kinerja organisasi dan keunggulan pasar. Ini masih belum begitu relate. Dari beberapa yang kita temukan, jurnal yang relate hanyalah 3 atau 4 jurnal saja. Akan tetapi 3 atau 4 jurnal itu akan kita kembangkan, akan kita inovasikan, kita masukkan ke dalam penelitian kita, yaitu bagaimana caranya kode yang sudah ada di dalam QR code, dia itu di-hashing dan tetap tidak akan pernah bisa diubah. Ketika diubah, maka kode itu akan gagal dan akan terbuang sia-sia. Walaupun diganti dengan 1 angka pun, maka kode itu akan hancur. Sekian dari saya, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.